Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya, Umi Fadila. Semoga teman-teman tetap sehat dan tetap semangat ya. Saat di jalanan, kita melihat beragam jenis mobil. Setiap mobil melaju dengan kecepatan yang berbeda. Dari banyak mobil yang melaju tersebut, kira-kira mobil manakah yang paling sulit berhenti? Ya, mobil yang berkecepatan paling tinggi. Tapi kok bisa gitu ya teman-teman? Biar pertanyaannya terjawab, nonton videonya sampai selesai ya. Nah, fenomena di jalanan raya tadi dapat kita jelaskan dengan konsep fisika, khususnya konsep momentum. Jadi, di video kali ini kita akan belajar momentum dan impuls. Apa itu momentum? Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Semakin sukar benda berhenti, semakin besar pula momentumnya. Persamaan momentum. Momentum bergantung pada massa dan kecepatan, dirumuskan dengan P sama dengan M kali V, di mana P yaitu momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, M yaitu massa dengan satuan kilogram, V yaitu kecepatan dengan satuan meter per sekon. Oke teman-teman, udah terjawab ya fenomena di jalanan tadi. Karena makin besar kelajuan benda, momentum akan semakin besar, sehingga benda akan lebih sulit berhenti. Namun jika mobil tidak sejenis, maka massa mobil pasti berbeda ya. Jadi, momentum tidak mengacu pada kecepatannya saja, tapi juga pada massa mobil. Sesuai dengan persamaan tadi, yaitu P sama dengan M kali V. Salah satu besaran fisika yang erat kaitannya dengan momentum yaitu impuls. Impuls dapat diartikan ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Gaya tersebut bekerja dalam selang waktu tertentu. Persamaan impuls. Secara matematis, impuls dapat dirumuskan dengan I sama dengan F kali delta T, di mana I yaitu impuls dengan satuan Newton sekon, F yaitu gaya dengan satuan Newton, delta T yaitu selang waktu dengan satuan sekon. Pada grafik impuls F delta T, nilai impuls sama dengan luas daerah yang diarsir. Kita cukup menghitung luas area yang dibentuk ya teman-teman. Hubungan momentum dan impuls digambarkan pada sebuah benda yang bermassa M bergerak dengan kecepatan mula-mula V1, kemudian diberi gaya tetap sebesar F dalam selang waktu delta T, sehingga kecepatannya berubah menjadi V2. Pada peristiwa ini, hubungan momentum dan impuls dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. Hukum kekekalan momentum. Jika dua benda saling bergerak atau salah satu diam dan pada suatu saat saling bersinggungan, kedua benda dikatakan bertumbukan. Pada peristiwa tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum. Dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Saat dua benda saling bertumbukan, maka nilai kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan akan berbeda. Perbandingan antara selisih kecepatan kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan disebut koefisien restitusi. Besarnya nilai koefisien restitusi dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Jenis-jenis tumbukan. Nah, teman-teman, tumbukan terbagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama tumbukan lenting sempurna, yang kedua tumbukan lenting sebagian, dan yang terakhir tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna. Misalnya, dua benda bermassa M1 dan M2 dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2 saling bertumbukan, dan setelah bertumbukan kedua saling berlawanan arah. Nah, dua benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna
jika selama tumbukan tidak ada energi yang hilang. Sehingga pada peristiwa ini berlaku hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi kinetik, dan besar koefisien restitusinya sama dengan 1. Biasanya tumbukan lenting sempurna hanya terjadi pada partikel-partikel berskala atomik atau lebih kecil lagi. Nah, yang kedua yaitu lenting sebagian. Contohnya, pada sebuah bola karet yang dijatuhkan ke lantai dengan ketinggian H dan kecepatan V, kemudian memantul kembali ke atas, di mana nilai kecepatan lentingnya tidak sama dengan kecepatan semula. Pada tumbukan lenting sebagian ini, hanya berlaku hukum kekekalan momentum, namun tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, karena ada sebagian energi yang hilang selama tumbukan. Jika bola adalah benda pertama dan lantai adalah benda kedua, maka setelah bertumbukan keduanya tidak menyatu dan rentang koefisien restitusinya yaitu antara 0 dan 1. Yang terakhir yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Misalnya, peluru ditembakkan ke bola hingga peluru tersebut bersarang dalam bola. Kemudian keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Sama halnya dengan tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, hanya berlaku hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kedua benda menyatu dan bergerak bersamaan setelah tumbukan, nilai koefisien restitusinya yaitu sama dengan 0, sehingga besar kecepatan benda setelah tumbukan dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak sekali menemukan penerapan momentum dan impuls. Contohnya, sarung tinju, palu, matras, helm, dan mobil saat berjalan. Kita juga banyak sekali menemukan dalam kehidupan sehari-hari penerapan tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Contohnya, ayunan balistik, tumbukan bola dengan lantai, prinsip peluncuran roket, dan gerakan senapan saat peluru dilepaskan. Agar lebih paham penjelasan di atas, mari simak contoh soal berikut. Yang pertama, sebuah bola diam dengan massa 0,2 kg ditendang ke kiri dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan gaya yang bekerja sebesar 8 Newton. Hitunglah A. Berapa momentum bola? B. Berapa impuls yang terjadi jika selisih waktu bersentuhan adalah 0,1 sekon? Yang C. Berapa besar kecepatan akhir bola? Penyelesaian. Diketahui massa bola 0,2 kg, kecepatan awal bola 20 meter per sekon, gaya yang bekerja 8 Newton, dan selang waktu 0,1 sekon. Ditanya momentum bola, impuls, dan kecepatan akhir bola. Jawabannya, yang A, kita gunakan rumus dari momentum, yaitu P sama dengan M kali V, di mana M-nya 0,2 kg dikali V-nya 20 meter per sekon, sama dengan 4 kg meter per sekon. Jadi momentum bola sebesar 4 kg meter per sekon. Kemudian yang B, kita hitung impulsnya. Jadi kita gunakan rumus impuls yaitu I sama dengan F kali delta T, di mana F-nya gayanya 8 dikali 0,1 sama dengan 0,8 Newton sekon. Yang C yaitu mencari kecepatan akhir bola, yaitu V2. Kita gunakan rumus impuls sama dengan perubahan momentum, yaitu I sama dengan delta P, di mana I F kali delta T, perubahan momentum sama dengan M dikali V2 min V1, di mana F kali delta T sama dengan 0,8, perubahan momentum sama dengan 0,2,
dikali V2 min 20. Jadi, hasil akhirnya V2 yaitu 24 meter per sekon.